Kitab ini adalah taman, dan kita semua adalah penziarahnya. Ada yang duduk merenung, ada yang mencatat bunga-bunga makna, ada pula yang mencangkul kembali tanah-tanah yang telah gersang agar tumbuh kembali akar-akar hikmah. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Jihad antara pedang dan penjagaan martabat umat. Dalam pandangan fikih Syafi'i, jihad bukan sekadar perang fisik, melainkan upaya totalitas umat untuk menjaga agama, martabat, dan keamanan bersama. Imam Al-Nawawi, dengan gaya cermat dan ilmiah, menyusun pembahasan ini bukan untuk menjustifikasi kekerasan, tapi untuk menempatkan kekuatan pada bingkai akhlak dan syariat. Pengertian jihad. Secara bahasa, jihad berasal dari akar kata JHD, yang bermakna menguras tenaga, usaha, sungguh-sungguh. Dalam Syafi'iyah, jihad adalah mengerahkan kemampuan dalam melawan musuh Allah dan menjaga agama. Namun jihad tidak identik dengan peperangan. Ia mencakup jihad bil lisan, dengan lisan, menyampaikan kebenaran, meluruskan kebatilan. Jihad bil qalam, dengan pena, menulis dan membela syariat dalam ilmu. Jihad bin nafs, melawan hawa nafsu, bentuk paling mendasar dalam menjaga kesucian diri. Jenis-jenis jihad dalam fikih Syafi'i ini. Jihad talab, ofensif, dilakukan untuk membuka wilayah baru bagi penyebaran Islam. Hanya boleh dilakukan oleh negara dengan pemimpin yang sah. Disyaratkan adanya seruan dakwah terlebih dahulu, sebelum tindakan militer. Jihad dafa, defensif, dilakukan saat wilayah Islam diserang, menjadi fardhu ain bagi penduduk wilayah tersebut. Tidak butuh izin pemerintah jika kondisi darurat. Jihad al-qalb, spiritual, melawan kesombongan, kedengkian, syahwat. Disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai jihad akbar, bentuk perjuangan terdalam. Etika dalam jihad. Imam Al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah menekankan etika kemanusiaan dalam jihad. Tidak membunuh anak-anak, wanita, orang tua, rahib. Tidak merusak tempat ibadah, tanaman, dan ternak. Menjaga janji, tawanan, dan keselamatan sipil. Jihad dalam fikih Syafi'ah bukan alat dominasi, tapi jalan untuk menjaga keadilan, akidah, dan harga diri umat. Ia tunduk pada syarat, adab, dan pertanggungjawaban syar'i. Imamah. Kepimpinan sebagai amanah, bukan takhta. Pembahasan tentang imamah, kepemimpinan politik, menunjukkan keluasan pandangan Imam Al-Nawawi yang tidak hanya membahas ibadah dan muamalat, tapi juga struktur kekuasaan dalam masyarakat Islam. Tujuan imamah. Dalam Syafi'iyah, tujuan utama imamah adalah menegakkan agama dan menjaga dunia. Maka seorang imam, khalifah, sultan, pemimpin harus menegakkan syariat, menjamin keamanan, mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak warga. Syarat. Seorang imam. Imam Al-Nawawi mengutip pendapat jumhur, menyebutkan bahwa imam harus muslim, baligh, berakal, alim dalam hukum, mampu secara fisik dan mental, adil dan tidak fasik, berani dan cakap memimpin. Kepemimpinan bukan hak turun-temurun, tapi amanah yang dipikul dengan kesadaran dan keilmuan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya berkuasa. Ia harus menjadi wujud akhlak syar'i dalam keputusan publik. Hukum taat kepada imam. Dalam fikih Syafi'i, ketaatan kepada imam adalah wajib selama ia tidak memerintahkan maksiat. Ia menjaga maslahat umum. La ta'ata li makhluqin fawa'i maksiatal khaliq. Namun ketaatan bukan ketaatan buta. Umat berhak menasihati, bahkan menolak jika pemimpin zalim. Sistem ini menjaga keseimbangan antara stabilitas dan akuntabilitas. Akhlak sosial, nadi kehidupan masyarakat. Setelah jihad dan imamah dibahas, Imam Al-Nawawi menyelipkan bagian penting yang sering terlupakan dalam diskursus politik dan kekuatan. Akhlak sosial, karena masyarakat Islam bukan dibangun dengan kekuasaan saja, tapi juga dengan kasih sayang, saling menghormati, dan kejujuran, ukhuwah, dan keadilan sosial. Syariat Islam menekankan ukhuwah, persaudaraan.
Setiap muslim adalah saudara. Dilarang ghibah, namimah, dan permusuhan. Ditekankan untuk menolong yang tertindas, miskin, dan terpinggirkan. Keadilan sosial dalam Syafi'iyah bukan ide utopis, tapi keniscayaan praktis, karena Islam mengatur hak tetangga, perlindungan anak yatim, nafkah keluarga, keadilan dalam jual-beli, distribusi zakat, usyr dan sedekah, akhlak personal yang berdampak sosial. Imam An-Nawawi menyebut akhlak yang paling penting, sidq, kejujuran, haya, malu, amanah, kepercayaan, rifqa, lembut, ta'awun, kerjasama, afwa, pemaaf. Tanpa akhlak ini, jihad menjadi tirani, imamah jadi penindasan, dan masyarakat menjadi hutan yang saling memangsa. Harmoni tiga pilar umat dalam kerangka besar fikih Syafi'i sebagaimana dirumuskan dalam Raudat Al-Taliban. Jihad, imamah, dan akhlak sosial adalah tiga poros besar yang menjaga tubuh umat. Tanpa salah satunya, tubuh ini pincang. Jihad menjaga dari serangan luar. Imamah menjaga arah dalam negeri. Akhlak sosial menjaga ruh, hati, dan hubungan horizontal. Imam Al-Nawawi menyusunnya bukan sebagai perangkat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen amanah agar umat hidup dalam keseimbangan kekuatan dan rahmat. Raudah Al-Taliban, taman ilmu dan warisan mazhab. Di penghujung perjalanan ini, kita tidak hanya menutup kitab, tetapi membuka kembali cakrawala pemahaman yang lebih tinggi. Penutup bukanlah akhir, melainkan pintu ke kedalaman mazhab. Setiap perjalanan intelektual yang dituntun oleh cahaya para ulama bukan sekadar rangkaian tema dan bab. Ia adalah tali pengikat antara akal dan ruh, antara syariat dan hikmah, antara realitas kehidupan dan idealitas wahyu. Dan Raudah Al-Talibin karya Imam Al-Nawawi adalah salah satu simpul paling kokoh dari rangkaian warisan itu dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini bukan sekadar komentar atas Al-Muhadzab. Ia adalah tafsir mendalam atas ruh mazhab. Sebuah taman tempat murid-murid fikih menanam pengertian dan memetik adab. Kesimpulan dari rangkaian pembacaan, rasa, nalar, dan amal. Dalam serial pembacaan ini, kita telah menelusuri 6 bidang utama. Muqaddimah, di mana fondasi-fondasi fikih dan posisi ilmu diletakkan. Kita diajak memahami bahwa hukum bukanlah sekadar teks, tetapi cermin dari tauhid dan adab ilmiah. Ibadat, bab yang menyambungkan manusia dengan Rabb-nya. Ibadah dipahami bukan sebagai rutinitas, melainkan dialog spiritual yang diatur dengan detail dan cinta. Muamalat, jaringan hukum dalam interaksi manusia. Dari jual beli, nikah, gadai, hingga syuf'ah, semua dimaknai sebagai penjaga keadilan dan etika. Hudud, jinayat, dan qadha. Dimensi pidana dan peradilan, di mana Syafi'iyah menggabungkan ketegasan hukum dengan kelapangan maqasid, wasiyah, waris, dan wakaf. Fikih kematian yang justru menghidupkan harapan sosial, menjembatani harta menjadi amal jariah yang kekal. Jihad, imamah, dan akhlak sosial. Simfoni antara kekuasaan, perjuangan, dan etika yang menunjukkan bahwa masyarakat Islami dibangun dengan keseimbangan, bukan dominasi. Kesemuanya menjadi satu kesatuan ilmu yang hidup. Fikih tidak terpecah-pecah dalam ruang hampa, melainkan terjalin dalam jalinan iman, akal, dan kebutuhan manusia. Pengaruh Raudah Al-Talibin dalam tradisi mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, meskipun wafat di usia muda, telah mewariskan suatu karya yang melampaui zaman. Raudah Al-Talibin menjadi kitab pokok yang diajarkan di berbagai pesantren, madrasah, dan majelis ilmu dalam dunia Syafi'iyah, dari Syam hingga Nusantara. Menjadi rujukan utama dalam tarjah hukum dan fatwa, bahkan di antara qadwa dan mufti di berbagai negeri. Mengilhami karya-karya besar seperti Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibn Hajar Al-Haytamah, Nihayah Al-Muhtaj karya Al-Ramlai, Mughni Al-Muhtaj karya Al-Khatib Al-Shirbinin. Kitab ini menjadi jembatan yang menghubungkan era salaf dan khalaf, sebuah simbol bahwa fikih Syafi'i tetap hidup karena akarnya kuat, cabangnya menjulang, dan buahnya terus bersemi dalam berbagai masa. Mengapa Raudah relevan hingga kini, di tengah dunia modern yang serba cepat,
hukum sering dilihat sebagai penghalang kebebasan. Namun Raudah Al-Talibin justru membuktikan bahwa hukum adalah penjaga jiwa dan masyarakat. Fikih yang kokoh tidak mematikan kreativitas, tetapi mengarahkannya. Syariat adalah bentuk kasih sayang Allah yang diuraikan dengan akal manusia. Kitab ini tidak membekukan kehidupan, melainkan menghidupkan setiap perbuatan dengan makna. Dalam jual beli yang jujur, dalam salat yang khusyuk, dalam adab terhadap pemimpin dan sesama. Semua itu adalah pengejawantahan dari fikih yang hidup. Menjadi talib di tengah taman ilmu membaca Raudah Al-Talibin bukan tentang menghafal hukum demi hukum, tapi tentang menjadi talib sejati, pencari ilmu yang merendahkan diri di hadapan Allah, para ulama, dan kenyataan hidup. Kitab ini adalah taman, dan kita semua adalah penziarahnya. Ada yang duduk merenung, ada yang mencatat bunga-bunga. Makna ada pula yang mencangkul kembali tanah-tanah yang telah gersang, agar tumbuh kembali akar-akar hikmah. Imam Al-Nawawi tidak menulis untuk zamannya saja. Ia menulis untuk umat yang ingin hidup dengan fikih yang menyatukan syariat, akal, dan rahmat. Dan kini, saat kita menutup halaman terakhir dari taman ini, semoga yang tumbuh bukan hanya pemahaman, tapi juga keinginan untuk terus belajar, beradab, dan mengabdi. Raudah Al-Talibin adalah taman yang tak akan pernah layu. Selama masih ada pencari, taman itu akan tetap hidup. Don't forget to comment, like, and subscribe.